ada orang perempuan udah hamil, lalu minta tanggung jawab sama tuh orang laki, dinikahlah biar gampang orangnya kita, biar gampang ngerekapnya. Kita nikah hari ini sama tuh perempuan hamil tuh. Bagaimana? Ya kalau sempurna rukun dan syaratnya, ya saja. Asal benar aturannya. Maka kita nikah nih sama perempuan yang udah hamil. Terus bagaimana sesudah nikah tuh? Boleh nggak kita tidurin ini perempuan? Ya boleh, wong orang bini kita. Ya kita tidurin nggak apa-apa. Terus anak ini bagaimana yang dalam perutnya nih? Nah itulah yang kita mau hitung. Minimal perempuan itu hamil 6 bulan. Ini rumus. Untuk kita, bukan untuk membaca orang lain. Itu urusan dia. Untuk membaca urusan kita. Minimal hamil 6 bulan. Artinya hari ini kita nikah dengan perempuan yang sudah hamil. Lalu habis hari ini kita nikah sama dia, malam kita tidur. Kelonan kata orang kampung. Tidur tuh. Nah, dari mulai tidur itu kita hitung sampai lahirnya bayi. Ada nggak 6 bulan? Begitu. Sampai lahirnya bayi. Kalau ada 6 bulan, itu berarti anak kita. Bapaknya kita. Bin kita. Kalau ada 6 bulan. Sejak kapan? Bukan. Sejak nikah dan tidur. Tidurnya. Kalau biar gampang, sejak tidur sesudah nikah. Itu rumusnya. 6 bulan. Sejak tidur setelah nikah. Itu dihitung. 6 bulan. Kita nikah hari ini, malam tidur. Berarti hari ini dihitung dah. Karena masih tanggal yang sama. Maka bila ternyata 5 bulan sesudah kita jadi pengantin, berojol bayi, mana gede lagi bayinya 9 bulan. Itu berarti DP dulu. DP. Naruh saham dulu. Ini 5 bulan berarti bukan bin kita. Bukan bin kita. Anak ini disebut dalam agama anak biologis, bukan anak kita. Di agamanya, anak ini berojol, anak hasil zina kita. Begitu. Kalau di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan ini perempuan hamil, biar gampang. Kita nikahin sama kita. Setelah 8 bulan atau 9 bulan lagi, berojol tuh bayi. Itu bin kita. Terus yang hamilnya itu hancur diusek-usek. Udah bin kita karena ada lebih dari 6 bulan sesudah kita nikah dan tidur. Itu rumusnya. Rumus anak. Kita harus paham. Jadi begini, saudara. Ini kita tidur sama perempuan. Masuk sperma di rahimnya. 40 hari masih bentuknya sperma.
40 hari berikutnya segumpal darah. Berapa hari itu? 80 hari. 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu? 120 hari. Berapa bulan? Masa 3 bulan? Emang sebulan 40 hari? Berapa bulan? 4 bulan. 2 bulan lagi berojol. Paling cepat. Itulah 6 bulan. Begitu. Maka anak yang 6 bulan ini disebut prematur dalam bahasa. Itu begitu. Anak tuh, bila anak ini anak hasil zina, dia itu. Bagaimana kalau kita nolongin ada perempuan hamil? Enggak jelas orangnya siapa, cuman bapaknya kaya. Dia bisikin kita, tong, kata dia, lu mau nggak nikah sama anak gua kasih mobil Fortuner sama rumah di Geraha Raya 3. Ini dengerin dulu, kayaknya pengen daftar ini. Saya pada udah mau nyatet ini. Lu kawin ini anak gua nih hamil. Ini bagaimana kita? Ya kalau kita mau ya nggak apa-apa. Nolongin dia. Nikah kan dimodali. Nah nikah. Terus anak ini bagaimana? Kayak tadi lagi. Sesudah nikah ini benar. Malam tidurnya kapan? Malamnya habis nikah atau seminggu lagi? Ya seminggu itu yang dihitung. Seminggu lagi kemudian kita tidur sama tuh perempuan, kita ingat sampai lahirnya tuh bayi ada nggak 6 bulan? Ada bin kita, enggak ada bin yang tidak bertanggung jawab itu. Begitu, bukan anak kita. Begitu rumus tuh dalam kehidupan. Turunannya materi ini, saudara, bila ada orang tidur dengan perempuan, orang laki ini, lalu dia hamil tuh perempuan, minta tanggung jawab, kata orang sono, married by accident. Iya, MBA, bukan MM. Ya begitu. Ini bagaimana? Iya, karena bukan bin kita, karena kurang 6 bulan, berojol perempuan. Ini turunan kenapa zina dilarang oleh agama. Bukan sekedar tidur doang. Turunannya banyak. Repot. Ini perempuan, entar gede dia mau kawin, walinya siapa? Kita kagak boleh. Lah orang 5 bulan berojolnya. Sesudah kita nikah 5, lah bukan bin kita, walinya dia KUA. Kita yang nikahin zina lagi tuh bocah. Tapi di kakaknya bin kita, enggak apa-apa, itu urusan negara. Rada bohong-bohong dikit di negara. Tapi agama bakal repot. Yang nikahin KUA dia walinya. Karena namanya waladu zina, anak zina. Bukan itu doang tuh turunannya. Kita mati kagak boleh dapat warisan dari kita. Kan repot. Tuh begitu sudah. Kenapa zina dilarang? Implikasinya banyak. Bukan sekedar tidur doang. Repot. Ini yang kita harus pikirin pada bagian-bagian seperti ini. Repot, saudara. Jadi bin kita hanya di
kakak ayah. Sama seperti anak pungut, baru orok, kita nggak punya anak, akhirnya kita beli di rumah sakit. Begitu. Ditulis di kakaknya, bin kita, bapaknya kita. Gitu. Kalau nggak begitu numpang di kakak kita siapa? Kalau nggak ada hubungan nggak dikasih. Ini gede, ini bagaimana ini? Ya nggak boleh kita nikahin, nggak boleh. Kudu KUA walinya. Begitu. Bagaimana caranya biar yang masuk filmnya? Kan di syuting sekarang. Nanti yang masuk syuting KUA. Ya KUA-nya aja suruh wakil sama kita. Kan kita jadi wali juga, wakil wali. Ini mah teknis. Kalau teknis mau banyak, nggak usah bingung. Islam tuh kaya dengan solusi. Tapi yang penting syariat jangan dilanggar gitu. Banyak. Jangan takut. Ini aturan dalam beragama. Supaya benar kita. Tidak boleh asal-asalan. Nggak cukup dengan bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab yang enggak jadi bin kita. Kalau di bawah 6 bulan. Namanya anak mani kita. Bukan anak kita. Sebab disebut anak bila hasil proses pernikahan masuk. Itu anak. Kalau enggak. Jadi apa? Enggak bedanya kayak anak tiri. Begitu. Anak hasil daripada mani kita. Itu begitu. Singkatnya, kalau laki-laki enggak repot nikahnya, kan enggak perlu wali. Makanya seringkali hikmahnya anak zina tuh seringkali laki-laki. Seringkali. Bukan mana yang laki-laki ini anak zina, bukan. Itu namanya Anda sempit memahaminya. Seringkali. Begitu. Kenapa? Karena repot pada pernikahan. Begitu. Ini yang harus kita mengerti betul pada bagian ini.